Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Renungan singkat kita pada pagi hari ini sudah tiba di Keluaran pasal 9. Bapak Ibu, di dalam Keluaran pasal 9 ini saja sebenarnya Tuhan berulang kali menyuruh Musa untuk memperkenalkan dirinya kepada Firaun dan bangsa Mesir. Jadi Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa dan juga menyatakan diri kepada bangsa Israel, bukan hanya saja menyatakan diri kepada Musa dan bangsa Israel, tetapi juga Tuhan yang mau menyatakan diri dan memperkenalkan diri kepada bangsa kafir, bangsa Mesir, dan juga Raja Firaun. Karena bangsa-bangsa di sekitar Israel pada masa itu adalah bangsa-bangsa yang hidup di dalam penyembahan berhala, yang tidak percaya kepada Tuhan yang sejati. Dan karena mereka adalah bangsa yang penuh dengan penyembahan berhala dan tidak percaya kepada Allah yang sejati, maka di dalam kemurahan Tuhan mengutus Musa untuk memperkenalkan dirinya kepada Firaun dan bangsa Mesir. Tetapi sekalipun Tuhan mengirimkan Musa untuk terus berbicara berulang kali kepada Firaun dan bangsa Mesir, tetapi bangsa Mesir dan Firaun itu terus menerus bersikeras dan tidak mau percaya kepada Allah yang sejati, Yahweh yang memperkenalkan dirinya kepada dunia ini. Dan karena dia tidak mau percaya kepada Allah yang sejati yang diberitahukan oleh Musa, maka puncaknya di pasal 14 dari kitab Keluaran ini, bahwa mereka terus bersikeras dan tidak mau percaya, dan pada akhirnya mereka harus menerima kebinasaan, mati dengan cara dikuburkan di dalam laut Tebrau yang sangat dahsyat itu ketika mereka mengejar bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengasihi kita dan menyatakan dirinya dan memperkenalkan dirinya bagi kita. Percayalah kepada Allah yang hidup, Allah yang sejati, Allah yang dahulunya memperkenalkan dirinya melalui bangsa Israel, dan bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi bahkan menyatakan dirinya kepada dunia ini. Dan karena itu percayalah kepada Allah yang sejati itu, supaya kita tidak binasa. Lewat renungan singkat ini Bapak Ibu, mari kita belajar dari Musa bahwa Tuhan memakai kita di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan, untuk memperkenalkan, untuk memberitakan Tuhan yang sejati kepada dunia ini, sehingga kalau Tuhan bermurah hati kepada setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dari Allah yang sejati, mereka benar-benar diselamatkan dan percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka, dan mereka turut serta di dalam keselamatan yang kekal yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi dunia ini. Saudara-saudara saya yang belum Kristen, hari ini Injil diberitakan kepadamu. Jangan keraskan hatimu, supaya engkau mengalami nasib yang sama dengan bangsa Mesir, dengan Firaun, yang mereka terkubur dengan luar biasa dahsyat di dalam laut Tebrau, karena mereka mengeraskan hati mereka untuk tidak percaya kepada Allah yang sejati, Yahweh yang diperkenalkan Musa kepada mereka. Mereka tidak percaya dan pada akhirnya mereka binasa, terkubur di dalam laut Tebrau. Berapa hari yang lalu ada seorang non-Kristen minta saya mendoakannya, dan ternyata memang dia sedang sakit. Sebelum saya mendoakan orang ini, saya mengatakan kepada dia bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu diselamatkan. Satu-satunya nama yang di dalamnya kita diselamatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau percaya, engkau bukan hanya akan disembuhkan, tetapi engkau akan menerima janji Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Dan belakangan saya mendengar info bahwa
dia sudah mulai melihat tanda-tanda positif, sudah mulai sembuh. Puji Tuhan. Injil diberitakan, semoga dia menerima Injil kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan singkat ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.